Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jihan Humaira, NIM 170291000. Saya berasal dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang koordinat kartesius pelajaran kelas 8. Ini merupakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Dan ini merupakan indikatornya. Apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius adalah suatu sistem yang berguna untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Selanjutnya yaitu bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius ini terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1, X besar dari 0 dan Y besar dari 0. Sedangkan kuadran 2, X kecil dari 0 dan Y besar dari 0. Pada kuadran 3, X kecil dari 0 dan Y kecil dari 0. Kuadran keempat, X besar dari 0 dan Y kecil dari 0. Diagramnya terbagi dari sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X dan sumbu Y adalah titik asal, yaitu titik 0,0. Cara penulisan titik koordinatnya ditulis X, Y. X merupakan absis dan Y merupakan ordinat. X merupakan jarak titik dengan sumbu Y, sedangkan ordinat atau Y merupakan jarak titik dengan sumbu X. Berikut merupakan contoh penerapan koordinat kartesius pada peta Pulau Bali. Garis lintang yang di bawahnya itu merupakan penerapan sumbu X dan garis bujur merupakan sumbu Y. Selanjutnya, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh yang pertama, kita memiliki titik A. Kemudian, kita akan menentukan bagaimana posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik A terhadap sumbu X berada 3 satuan di atas sumbu X, dan posisi titik A terhadap sumbu Y berada 4 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Sehingga kita dapat menuliskan koordinat titik A yaitu X, Y sama dengan negatif 4,3. Kenapa dia negatif? Karena titik A ini berada di sebelah kiri sumbu Y. Contoh yang kedua, kita memiliki titik B. Kemudian kita akan menentukan bagaimana posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik B terhadap sumbu X yaitu berada pada sumbu X itu sendiri atau berada 0 satuan dari sumbu X. Dan posisi titik B terhadap sumbu Y berada 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, karena dia berada di sebelah kanan, maka X-nya bernilai positif, sehingga dapat kita tuliskan koordinat titik B yaitu X, Y sama dengan 2,0. Selanjutnya, kita menentukan posisi titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Contoh yang pertama, kita memiliki titik C. Kemudian, kita akan mencari bagaimana posisi titik C terhadap titik asal 0,0. Posisi titik C terhadap titik asal 0,0 terletak 1 satuan ke atas dan 2 satuan ke kiri. Atau bisa juga terletak 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Sehingga dapat kita tuliskan koordinat titik C terhadap titik asal 0,0 yaitu X, Y sama dengan negatif 2,1. Selanjutnya, kita akan menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu titik A, B.
Misalkan di sini kita memiliki titik A yang koordinatnya negatif 4,3 dan titik B yang koordinatnya negatif 1,1. Sekarang kita akan mencari bagaimana posisi titik A terhadap titik B. Posisi titik A terhadap titik B yaitu 3 satuan ke sebelah kiri dan 2 satuan ke atas. Sehingga dapat kita tuliskan koordinat titik A terhadap titik B yaitu negatif 3,2 dan ia menghasilkan koordinat yang baru. Nah, untuk mencari titik baru ini dapat juga kita peroleh dengan cara mengurangkan koordinat titik A dengan titik B. Titik A tadi negatif 4,3 dikurang dengan titik B negatif 1,1 yang kita kurangkan angka yang bersesuaiannya negatif 4 dikurang 1 dan 3 dikurang 1 sehingga kita peroleh koordinat titik baru negatif 3,2. Selanjutnya kita akan membahas soal latihan. Silahkan perhatikan gambar berikut. Soal yang pertama, bagaimana posisi pos 2 terhadap pos utama? Pos utama merupakan titik asal 0,0 dan pos 2 terletak di koordinat negatif 4,4. Jadi, posisi pos 2 terhadap pos utama yaitu 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Atau bisa juga 4 satuan ke atas dan 4 satuan ke kiri. Sehingga kita dapatkan koordinat pos 2 terhadap pos utama yaitu negatif 4,4. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Silahkan perhatikan lagi gambarnya. Soal yang kedua yaitu bagaimana posisi pos utama terhadap pos 2. Silahkan perhatikan lagi pos utama dan pos 2. Sekarang pertanyaannya itu bagaimana posisi pos utama terhadap pos 2, yaitu 4 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah, atau 4 satuan ke bawah dan 4 satuan ke kanan. Sehingga kita dapatkan koordinat pos utama terhadap pos 2 yaitu 4, negatif 4. Jadi, terlihat perbedaannya. Pertanyaan yang soal pertama tadi, posisi pos 2 terhadap pos utama. Dan soal nomor 2 ini, bagaimana posisi pos utama terhadap pos 2. Jadi, itu merupakan koordinat yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk sesi kuis. Soal kuisnya yaitu diketahui segitiga sama kaki X, Y, Z dengan X, Y sama dengan YZ dan XZ sama dengan 8 satuan dan garis tinggi Y memiliki panjang 5 satuan. Kemudian gambarkanlah titik-titik X, Y, dan Z pada koordinat kartesius. Jika X berada pada titik asal, XZ berada pada sumbu X, dan Y berada di kuadran 1. Silahkan pause video ini untuk menjawabnya, dan kemudian play lagi untuk melihat pembahasannya. Nah, ini merupakan pembahasan dari soal kuis yang tadi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.